Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Anjani, asal Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas 1G. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS Ulumul Quran, yaitu untuk mempresentasikan tentang muhkam dan mutasyabih. Definisi mukam. Kata mukam berasal dari akar kata hakama yang berarti memutuskan atau menetapkan sesuatu dengan kokoh dan jelas. Dalam konteks Al-Quran, ayat-ayat muhkam adalah ayat-ayat yang jelas maknanya, tidak memerlukan penafsiran mendalam, dan tidak mengandung ambiguitas. Ayat-ayat ini biasanya berisi hukum, perintah, larangan, atau prinsip akidah yang jelas. Contoh ayat muhkam terdapat di surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Yang kedua, definisi mutasyabih. Kata mutasyabih berasal dari akar kata syabaha, yang berarti menyerupai atau mirip. Ayat-ayat mutasyabih mengandung makna yang tidak langsung dan memerlukan penafsiran lebih mendalam. Biasanya, ayat-ayat ini menggunakan simbolisme, perumpamaan, atau istilah-istilah yang maknanya tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh akal manusia tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ayat mutasyabih terdapat di surat Al-Fat ayat 10 yang artinya tangan Allah di atas tangan mereka. Frasa seperti tangan Allah adalah mutasyabih karena tidak dimaksudkan untuk dipahami secara literal. Dalil tentang muhkam dan mutasyabih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan konsep ini dalam Al-Quran. Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkam. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabih. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat yang mutasyabih untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Surat Al-Imran ayat 7. Ciri-ciri muhkam. Yang pertama, maknanya jelas dan tegas. Yang kedua, tidak menimbulkan perbedaan tafsir. Yang ketiga, berisi hukum-hukum syariat. Yang keempat, dapat dipahami oleh akal manusia. Ciri-ciri mutasyabih. Yang pertama, maknanya memerlukan penafsiran. Yang kedua, dapat menimbulkan perbedaan tafsir. Yang ketiga, berisi simbolisme, perumpamaan, atau metafora. Dan yang keempat, kadang sulit untuk dipahami.
Prinsip dalam memahami mutasyabih. Yang pertama, mengacu pada tafsir dari ayat-ayat muhkam. Yang kedua, ayat-ayat muhkam digunakan sebagai rujukan untuk memahami ayat-ayat mutasyabih. Yang ketiga, menghindari penafsiran yang menyimpang. Yang keempat, tafsir ayat mutasyabih harus selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kelima, mengimani bahwa makna sebenarnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dikatakan ulama salaf. Sikap terbaik adalah beriman dan menyerahkan penafsiran mutasyabih kepada Allah, atau biasa disebut dengan tafwid. Hikmah adanya muhkam dan mutasyabih. Yang pertama, menguji keimanan manusia. Apakah mereka menerima Al-Quran dengan keyakinan penuh atau mempertanyakan hal-hal yang tidak dipahami? Yang kedua, memperluas wawasan ilmu pengetahuan dengan mendorong umat untuk mengkaji dan menafsirkan makna ayat-ayat yang tidak langsung. Yang ketiga, menunjukkan bahwa Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melampaui keterbatasan akal manusia. Dan yang terakhir, memberi pelajaran bahwa ada hal-hal yang harus diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia harus bersikap rendah hati. Kesimpulan, muhkam dan mutasyabih adalah bagian dari kesempurnaan Al-Quran. Ayat-ayat muhkam berfungsi sebagai pedoman langsung bagi umat Islam, sedangkan ayat-ayat mutasyabih mengajarkan umat untuk terus belajar, merenung, dan menguatkan keimanan. Umat Islam diwajibkan untuk memahami Al-Quran dengan pendekatan yang benar, sehingga tidak terjerumus dalam kesalahpahaman atau fitnah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.